Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Echa Veronica, NPM 1901031025, Program Studi PGMI Kelas C Semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester mata kuliah fikih dengan dosen Ibu Nurul Afifah. Dalam video ini, saya akan menyampaikan salah satu materi pelajaran fikih untuk anak madrasah ibtidaiyah kelas 3, yaitu tentang tata cara sholat bagi orang sakit dan hikmah sholat bagi orang sakit. Pernahkah adik-adik merasa sakit? Pasti pernah, bukan? Dan ketika sakit, apakah adik-adik tetap menjalankan sholat? Pastinya kita harus menjalankan sholat 5 waktu ya. Lalu, apakah adik-adik tahu bagaimana tata cara sholat bagi orang sakit? Yuk kita sama-sama mencari tahu. Sebelum kita memulai materi ini, mari kita cari tahu pengertian dari sholat. Sholat menurut bahasa artinya doa, dan menurut istilah serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah ritual. Sholat merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita sebagai umat Islam tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan dalam keadaan sakit kita harus tetap melaksanakan sholat. Ada 3 tata cara sholat bagi orang sakit. Yang pertama, cara sholat sambil duduk. Yang kedua, cara sholat sambil berbaring. Dan ketiga, cara sholat jika tidak bisa duduk dan berbaring atau dia lumpuh total. Langsung saja kita mulai untuk materi yang pertama. 1. Tata cara sholat yang tidak mampu berdiri atau sholat sambil duduk, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Yang paling utama adalah dengan cara duduk bersila. Namun, jika tidak memungkinkan, maka bisa dengan cara duduk apapun yang mudah untuk dilakukan. 2. Duduk menghadap kiblat. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap, tidak mengapa. 3. Cara takbir dan bersedekap sama sebagaimana ketika adik-adik melakukan sholat dalam keadaan berdiri. 4. Untuk rukuknya, adik-adik bisa membungkukkan badan sedikit dan kedua telapak tangan diletakkan di lutut. 5. Cara sujudnya pun sama sebagaimana sujud biasa jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka adik-adik bisa membungkukkan badannya lebih banyak dari ketika ruku. 6. Cara tasyahud dengan meletakkan tangan di lutut dan melakukan tasyahud seperti biasa. Ketika salam pun sama seperti sholat pada umumnya. 2. Tata cara sholat orang tidak mampu duduk atau sholat sambil berbaring. Sholat sambil berbaring ada 2 macam. 1. Ala janbin atau berbaring menyamping. 2. Mustalqiyan atau berbaring terlentang. Tata cara sholat berbaring menyamping yaitu 1. Berbaring menyamping ke kanan dan ke arah kiblat. Jika tidak bisa menyamping ke kanan, maka menyamping ke kiri namun tetap ke arah kiblat. 2. Cara takbir dan bersedekap sama sebagaimana ketika sholat dalam berdiri. 3. Cara rukuknya dengan menundukkan kepala sedikit dan kedua tangan diluruskan ke arah lutut. 4. Cara sujudnya dengan menundukkan kepala lebih banyak dari ketika ruku dan kedua tangan diluruskan ke arah lutut. 5.
cara tasyahud dengan meluruskan tangan ke arah lutut, namun jari telunjuk tetap berisyarat ke arah kiblat. 2. Tata cara sholat terlentang yaitu 1. Berbaring terlentang dengan kaki menghadap kiblat. Yang utama, kepala diangkat sedikit dengan ganjalan seperti bantal sehingga wajah menghadap kiblat. 2. Cara takbir dan bersedekap sama sebagaimana ketika sholat dalam keadaan berdiri. 3. Cara rukuknya dengan menundukkan kepala sedikit dan kedua tangan diluruskan ke arah lutut. 4. Cara sujudnya dengan menundukkan kepala lebih banyak dari ketika ruku dan kedua tangan diluruskan ke arah lutut. 5. Cara tasyahud dengan meluruskan tangan ke arah lutut, namun jari telunjuk tetap berisyarat ke arah kiblat. 3. Tata cara sholat orang yang tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya atau lumpuh total. 1. Jika tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya, namun bisa menggerakkan mata, maka sholatnya dengan gerakan mata. Caranya, ia kedipkan matanya sedikit ketika takbir dan ruku, dan ia kedipkan banyak untuk sujud, disertai dengan gerakan lisan ketika membaca bacaan sholat. Jika lisan tidak mampu digerakkan, maka bacaan sholat pun dibaca dalam hati. 2. Jika tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya sama sekali namun masih sadar, maka sholatnya bisa dengan hatinya. Caranya yaitu membayangkan dalam hatinya gerakan-gerakan sholat yang ia kerjakan disertai dengan gerakan lisan ketika membaca bacaan sholat. Jika lisan tidak mampu digerakkan, maka bacaan-bacaan sholat pun dibaca dalam hati. Demikian penjelasan tata cara sholat bagi orang sakit. Walaupun adik-adik sedang sakit, harus tetap menjalankan sholat ya. Selanjutnya, ada hikmah sholat bagi orang sakit. Apa saja sih hikmah sholat bagi orang sakit? Mari kita simak. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Hati merasa lebih tenang. 4. Mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan mengenai tata cara sholat bagi orang sakit dan hikmah sholat bagi orang sakit. Semoga adik-adik senantiasa menjalankan perintah sholat 5 waktu walaupun dalam keadaan sakit sekalipun. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.